Definisi ilmu aswat. Secara etimologi, ilmu aswat merupakan ilmu yang mengkaji tentang bunyi. Namun, sedangkan secara terminologi, ilmu aswat merupakan bagian dari ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari tentang proses terjadinya bunyi dan juga perubahannya. Itu berkata bahwa bahasa merupakan suara atau aswat yang digunakan orang dalam mengungkapkan sesuatu yang dikehendaki. Oleh karena itu, ilmu aswat merupakan ilmu bunyi atau fonologi yang menjadi bagian-bagian dari ilmu bahasa atau linguistik. Ilmu aswat terbagi ke dalam tiga cabang utama. Yang pertama, ilmu aswat berdasarkan bunyi dan fungsinya, yaitu fonetik dan juga fonemik. Fonetik merupakan ilmu yang membahas bunyi, bahasa, atau lafaz saja dari sisi pembentukan dan pengucapannya tanpa memandang apakah bunyi itu memiliki fungsi atau makna tertentu dalam suatu bahasa. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dan memperhatikan bunyi bahasa beserta maknanya. Untuk yang kedua, ilmu asal berdasarkan objek kajian bahasa, ilmu bunyi deskriptif, dan juga ilmu bunyi normatif atau perspektif. Ketiga, ilmu aswat berdasarkan segi perjalanan dalam berbicara. Yang pertama, ilmu aswat mutki, yaitu mempelajari suara-suara dari sisi artikulatoris dan psikologi bercontohan dalam aplikasi pengucapan. Lalu yang kedua, ilmu aswat akuistik, yaitu mempelajari suara-suara dari sisi fisika atau akuistik yang bercontohkan dalam arahan suara yang berpindah dan merambah pada angin. Ilmu aswat dalam kajian bahasa atau linguistik sangat penting, yaitu ilmu aswat memberikan penjelasan dalam pembelajaran sorof atau morfologi. Contohnya seperti itadzakiro menjadi udzakiro. Nah, kemudian yang kedua, ilmu aswat memberikan keterangan untuk pembelajaran nahwiyah atau sintaksis. Contohnya, al-ustazu la yahduru hadzal yaum. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran makna kalimat atau semantik. Contohnya, mudirul ustadzul jadid. Kemudian yang terakhir, fonologi memberikan pemahaman untuk kajian leksikologi dan leksikografi. Dan sebelumnya, ilmu aswat juga sangat penting, khususnya dalam segi bagaimana kita belajar cara pelafalan kata, fungsi kata, dan pembelajaran dalam suatu bahasa atau ilmu linguistik. Alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dan proses pengeluaran suara. Organ-organ yang menghasilkan bunyi ada banyak, salah satunya yaitu paru-paru. Bunyi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab dihasilkan dari udara yang keluar melalui paru-paru. Kemudian pipa udara. Pipa udara merupakan saluran utama keluarnya udara dari paru-paru menuju alat ucap. Kemudian tenggorokan. Tenggorokan merupakan makhraj dari beberapa bunyi dalam bahasa Arab dan berfungsi memengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Rongga di atas kerongkongan. Titik dengung merupakan bagian yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara di tenggorokan. Kemudian lidah, alat artikulasi utama yang berperan penting dalam pembentukan bunyi bahasa. Kemudian langit-langit mulut, sebagai tempat bertemunya udara dengan lidah untuk membentuk berbagai bunyi bahasa. Kemudian gigi, sebagai alat artikulasi yang membantu dalam pembentukan bunyi-bunyi ketika udara keluar dari rongga mulut. Kemudian bibir, berperan penting dalam pembentukan bunyi dan pengucapan huruf-huruf dengan jelas. Secara bahasa merupakan vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam saluran suara atau di atas glotis. Menurut Kamal Bashar yang diambil dari pandangan Ibnu Jini, bunyi vokal merupakan al-harokat karena sifatnya yang membuat huruf dapat bergerak
atau terdengar ketika diucapkan. Dengan kata lain, vokal berperan sebagai unsur penggerak dalam artikulasi huruf. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, vokal atau kita sebut sebagai harokat ada 6 dan terbagi menjadi 2, yaitu vokal pendek dan vokal panjang. Vokal pendek terdiri dari fathah seperti man, kasroh seperti kif, dan doma seperti kun. Vokal panjang seperti fathah panjang contohnya kola, kasroh panjang contohnya kila, dan doma panjang contohnya nurun. Vokal atau harokat di atas semuanya memiliki sifat-sifat tersendiri. Mungkin ada yang bersifat tebal, tipis, ataupun sedang. Bagaimana huruf konsonan yang dia ikuti. Atau harokat merupakan fungsi atau dampak yang sangat besar dalam bahasa Arab. Karena vokal bisa menjadi perubah kalimat atau pembeda suara yang mengakibatkan perbedaan makna pada satu kalimat. Contohnya seperti hulmun berarti mimpi. Berbeda maknanya apabila dibaca hilmun yang berarti baik. Kemudian barun yang berarti daratan. Berbeda maknanya apabila dibaca birun yang berarti kebaikan atau berbakti. Sya mengangkat tengah lidah ke langit-langit disertai menyebarnya angin di dalam mulut. So, ujung lidah berada di antara dua gigi seri dan disertai dengan suara seperti burung. So, menyentuh sisi lidah dengan sisi gigi geraham atas, sifatnya memanjang dan terdengar lembut. To, ujung lidah disentuh dengan gigi seri bagian atas. Ilmu bunyi auditoris yaitu yang mempelajari suara dari pendengaran dan pengaruhnya. Dikeluarkan dari tenggorokan terjauh. Ba dikeluarkan dengan merapatkan kedua bibir. Ta menyentuh ujung lidah dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas dan terdengar ada nafas yang mengalir atau hams. Kemudian sa menyentuh ujung lidah dan dinding dua gigi seri bagian atas dan diucapkan dengan nafas yang terdengar mengalir. Kemudian ja menyentuh tengah-tengah lidah dengan langit-langit dan tidak ada nafas yang mengalir atau jar. Kemudian ha dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Lidah disentuhkan dengan dua gigi seri bagian atas memiliki sifat menebal ketika diucapkan. A dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Go dikeluarkan dari pangkal tenggorokan diucapkan dengan nafas tidak mengalir dari suara menebal. Fa dikeluarkan dengan menyentuh dua gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam suara dan angin keluar dengan lembut. Ko menyentuh pangkal lidah dan dengan langit-langit bagian belakang diucapkan dengan suara yang tebal. Ka dikeluarkan dengan mengangkat pangkal lidah di depan posisi huruf qaf disertai dengan mengalirnya nafas. La dikeluarkan dengan mengangkat ujung lidah disentuhkan dengan langit-langit di depan pengucapan huruf ro. Mim dikeluarkan dengan merapatkan kedua bibir. Nun menyentuh ujung di antara posisi ro dan lam. Wa dikeluarkan dengan cara memonyongkan dua bibir. Ha dikeluarkan dari tenggorokan terjauh tapi bukan diucapkan dari dada. Ya dikeluarkan dengan membuka kedua bibir. Ya dikeluarkan dengan membuka kedua bibir dengan sempurna. Keluarkan dari pangkal tenggorokan diucapkan dengan nafas yang mengalir dan diucapkan dengan suara yang menebal atau isti'la. Kemudian da menyentuh ujung lidah dengan gusi dua gigi seri bagian atas. Kemudian ta menyentuh ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Ro menyentuh punggung lidah dengan langit-langit. Za ujung lidah berada di antara dua gigi seri bagian atas dan bawah. Suara mengalir tapi nafas tidak mengalir. Sa ujung lidah berada di antara dua gigi seri. Pengucapannya menyerupai suara burung. Ujung lidah disentuh dengan gigi gusi seri bagian atas memiliki sifat menebal ketika diucapkan.